Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, hari ini kita bertemu kembali di Go Sharing Live yang selalu tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi di YouTube Go Bogor Online Service dan di Instagram Go Bogor. Haleluya. Bertemu lagi dengan saya Santo dan hari ini saya akan menyampaikan satu perenungan saya sekaligus kesaksian saya tentang doa yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama saat ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah, saudara, dari ayat ini saya punya 3 kunci. Yaitu jika kita berdoa, maka doa kita akan berkuasa. Yang pertama dikatakan kita harus mengakui segala dosa kita. Jadi ketika kita akan mulai berdoa, kita akan menyampaikan satu doa yang khusus, kita harus mengaku semua dosa kita sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu kudus, jadi kita harus datang kepada Dia dengan sikap hati yang kudus, dengan hati yang murni. Nah, karena itu kita perlu sekali untuk mengaku dosa, mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa sebagai orang yang benar. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ada seorang nabi yang sangat luar biasa, yaitu Elia. Memang Elia belumlah sempurna, saudara. Karena itu yang dimaksud orang benar adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan dan telah mengenal Tuhan Yesus dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Karena itu ketika Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, jangan takut-takut untuk berdoa. Karena Anda adalah orang yang benar. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita harus berdoa dengan tulus. Ya, berdoa dengan tulus. Nah, kalau bisa doanya pakai firman Tuhan ya. Nah, di Mazmur 66 ayat 18, ya, Mazmur 66 ayat 18 itu dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, jadi saudara, di poin ketiga, berdoa dengan tulus. Nah, dikatakan di Yakobus 5 ayat 16 tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Nah, kalau Anda yakin, ada ketulusan, ada firman di dalamnya, maka sangat besar kuasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan renungan firman Tuhan hari ini, saya punya satu kesaksian. Jadi waktu beberapa 1 bulan yang lalu, kami sekeluarga senantiasa mengadakan mesbah doa bersama ya. Saya, istri saya, anak saya bersama kedua orang tua saya. Pada saat itu ada sepasang suami istri yang merupakan teman dekat dari keluarga kami datang ke ibu kami dan berkata bahwa rumahnya itu kayak seperti ada roh jahat di dalam rumahnya. Wah, memang Bapak Ibu Saudara ya, kalau mesbah doa dalam keluarga kami ini, kayaknya Tuhan itu senantiasa naikkan level doa dan iman kami. Kalau tahun sebelumnya kami selalu berdoa untuk orang-orang yang sakit, dan di tahun ini Tuhan langsung bukakan sesuatu yang baru, langsung berdoa untuk peperangan rohani. Nah, sepasang suami istri tadi langsung berkata bahwa sudah lama rumahnya itu tidak dalam keadaan yang damai sejahtera. Dia merasa ada roh jahat di dalam rumahnya. Bahkan sangat-sangat sering ada satu penyakit yang tiba-tiba muncul, ada satu benjolan yang tiba-tiba muncul, entah di kaki, entah di lutut, entah di tangan, dan benjolan itu bisa muncul. Itu berlaku untuk istrinya, dan suaminya itu sangat-sangat susah untuk tidur setiap harinya. Dan dia berkata, kayaknya rumahnya ada sesuatu yang ditanam oleh roh jahat ya di dalam rumah itu ya. Dan waktu itu
Belum pernah kami juga mendoakan ya hal-hal seperti itu di dalam mesbah keluarga kami. Kalau di dalam pelayanan kami sering mendoakan itu. Tapi di dalam mesbah keluarga kami belum pernah. Maka setelah sepasang suami istri ini ya konseling dengan orang tua kami, akhirnya kita sepakat untuk mendoakan. Nah, malam harinya, setelah mereka pulang dari sore hari dari rumah orang tua kami, malam harinya kami berdoa, kira-kira jam setengah 10 malam, saudara kami mulai melakukan peperangan rohani untuk pertama kalinya di dalam mesbah keluarga kami. Dan kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, karena biasanya untuk melakukan peperangan rohani harus dengan berpuasa terlebih dahulu. Tapi saat itu waktunya adalah sangat urgent karena sepasang suami istri tadi itu sudah merasa tidak tahan lagi, merasa diganggu terus setiap hari, setiap malam. Akhirnya kami berdoa, saudara. Dan satu hal yang kami lakukan adalah kami selalu meminta ampun setiap kali kami melakukan mesbah keluarga. Yang kami lakukan adalah kami minta ampun sama Tuhan untuk segala macam dosa yang kami lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan yang kedua adalah kami mulai berdoa. Kami yakin status kami adalah orang benar di hadapan Tuhan. Saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu ada di dalam saya, di dalam kami semua, dan ada Roh Kudus di dalam saya. Dan saat itu kami mulai mengusir roh jahat dari rumah kami sendiri dan kepada rumah sepasang suami istri tadi atau tetangga kami tadi. Beda rumah, sangat jauh. Karena itu, dan yang ketiga, kami mulai memperkatakan firman, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu dari dalam pikiran dan iman saya usir setiap roh-roh jahat yang ada di rumah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya mulai berdoa, saya yakin bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu berkuasa atas rumah itu, dan saya membayangkan bahwa Tuhan sedang menancapkan panji-panji kemenangan dan rumah itu dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Setelah mesbah doa, kami semua merasa seperti habis berperang. Dan Bapak Ibu tahu, esok harinya mama saya mendapat telepon bahwa suami istri ini untuk pertama kalinya mengalami bisa tidur sangat luar biasa dalam keadaan yang damai sejahtera. Padahal kami tidak berdoa secara langsung di rumahnya, kami hanya berdoa dari rumah kami tempat ini, dan rumah tetangga kami itu cukup jauh dari sini. Dan itulah hal yang luar biasa. Ternyata doa orang benar sangat besar kuasanya, dan sampai hari ini tetangga kami itu tidak pernah lagi mengalami yang namanya gangguan-gangguan dari roh jahat. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kesaksian dan sharing firman Tuhan dari saya dapat memberkati, dan kiranya kita bisa berdoa dengan penuh kuasa. Karena ada 3 kuncinya tadi. Yang pertama, akuilah segala dosa kita sebelum kita berdoa. Yang kedua, berdoa sebagai orang yang benar karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, berdoalah dengan tulus, dengan firman Tuhan. Jangan ada embel-embel dengan niat-niat atau yang motivasi-motivasi yang aneh-aneh ya. Haleluya. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.